Halo Tribuners, balik lagi nih. Langsung aja sama channel dulu. Balik lagi bareng kita di acara Fakta Drama Korea di Tribun Lampung. Kembali lagi bersama dengan Mutiara dan juga Chenul tentunya di sini. Oke, apa kabar Nul hari ini Nul? Alhamdulillah baik. Kayaknya warna bajunya ini menggambarkan, mengekspresikan ya perasaan Chenul hari ini, kayaknya ceria banget ya Nul ya. Cosplay jadi cewek kue gitu, kue labu gitu kan. Nah Tribuners, ngomong-ngomong kalau udah ada kita berdua di sini, pastinya kita bakalan live dan tentunya kita bakalan membahas tentang fakta drama Korea. Nah, drama yang bakalan kita ulas hari ini tuh bener-bener wah, pokoknya yang ditunggu-tunggu ya. Dan masih ongoing tentunya ya. Jadi Tribuners di rumah nggak ketinggalan banget kalau misalkan mau nonton drama rekomendasi dari Chenul dan juga Muti hari ini. Dramanya apa sih Nul? Kalau boleh tahu? Dramanya apa ya kalau boleh tahu? Nah, clue-nya ini Mut, ini dibawakan oleh aktor yang bisa dibilang ini digemari oleh semua orang, bisa dibilang dari anak-anak gitu ya. Sampai orang tua kayaknya orang favoritin orang ini gitu ya. Betul banget. Terus dia baby face nggak sih mukanya? Bener banget, padahal sebenarnya udah bisa dibilang bisa berumah tangga dengan saya gitu. Oh, iya dengan Anda ya Nul ya, luar biasa sekali. Siapakah dia? Ini adalah drama terbaru dari Song Joong Ki. Judulnya adalah Reborn Rich. Mungkin Tribuners di rumah penggemar drama Korea nih Nul ya, tentunya pasti udah stalking udah dari dramanya sebelum tayang mungkin udah searching tentang drama Reborn Rich. Jadi drama ini Nul katanya itu menceritakan tentang Song Joong Ki yang sebagai pemeran utama pria, dia tuh reborn, artinya dilahirkan kembali. Iya, jadi awalnya Song Joong Ki itu memerankan Hyun Woo namanya. Dia ini adalah sekretaris perusahaan Sonyang Group, perusahaan besar tuh lah ya di Korea gitu kan. Jadi dia ini sekretaris yang benar-benar mendedikasikan hidupnya lah untuk perusahaan. Tapi ternyata nih Nul, pas di episode awal Song Joong Ki itu dibunuh. Sedih banget gak sih? Sedih banget. Cowok ganteng loh dia itu, jahat banget loh. Mungkin awal-awal pas kita nonton tuh bakalan shock banget, kok pemeran utamanya dibunuh nih gitu kan ya. Why kenapa gitu kan? Karena kan biasanya pemeran utama itu bakalan nggak mungkin meninggal di awal episode awal gitu kan. Betul banget. Tapi plot twistnya di sini adalah Tribuners, Song Joong Ki ini sesuai sama judulnya Reborn Rich. Ya, Reborn Rich. Jadi dia itu dilahirkan kembali di tubuh seorang anak kecil dan ini tuh anaknya dari keluarga Sonyang Group. Benar, dari keluarga Sonyang Group itu. Dan dia itu ingin membalaskan dendamnya melewati anak ini tadi. Iya, betul banget. Karena kan Song Joong Ki ini kalau dia jadi Hyun Woo ini, dia itu memang orang yang latar belakang ekonominya itu susah lah. Terus pas dilahirkan kembali, dia malah jadi cucu konglomerat dari pemilik Sonyang Group itu. Benar banget. Dan di situ tuh dia mulai misinya untuk balas dendam. Gue pokoknya harus balas dendam karena dia juga pengen cari tahu siapa sih kira-kira orang yang menyuruh untuk membunuh dia gitu. Jadi dia pengen tahu gitu dalang dari pembunuhan dia itu siapa gitu. Dan ini tuh Tribuners kalau untuk genrenya fantasi ya. Terus tuh juga ada memang perebutan perusahaan juga, terus itu bahas investasi gitu lah, ala-ala orang kaya gitu kan, bisnismen banget. Bener banget, dan memang ini tuh cocok banget untuk Tribuners yang suka genre-genre fantasi. Terus itu juga genre-genrenya itu tetap ada jaksa-jaksanya juga ya. Iya, di sini betul ada banget. hukum-hukumnya juga. Terus itu lebih ganteng banget ya ke perusahaan gitu. Nah, ini kita ambil dari beberapa scan beberapa scene di dramanya nih. Ini dia waktu itu meranin jadi Hyun Woo ya, jadi sekretaris. Jadi dia itu mendapatkan perlakuan yang memang kurang pas loh Nul. Jadi memang ketika dia udah berdedikasi tapi dia rela melakukan apapun demi perusahaannya. Namun ternyata itu semua dibalas dengan hal-hal menyakitkan. Nah, ini dia Song Joong Ki pas dia udah dilahirkan kembali menjadi seorang anak. Tuh, ini anak kecilnya ya. Jin Do Jung kalau nggak salah namanya. Iya, betul banget. Nah, karena drama itu masih ongoing ya, Mut. Jadi masih berapa episode? Baru 6. Masih 6 episode. Dan masih kita harus nunggu kayaknya sampai 10 episode lagi kita baru tahu gimana akhirnya gitu kan. Akhir dan endingnya. Iya, betul banget. Nih Nul ya, ternyata di drama Reborn Rich ini Song Joong Ki itu kan udah tadi kita ulas sih, dia itu memang meranin dua karakter. Jadi sebagai Hyun Woo, dia orang dari latar belakang ekonomi. Nah, ini cuplikan
salah satu inilah apa namanya lawannya nanti gitu, antagonisnya ya betul di banget. drama itu. Jadi dia kan si Song Joong Ki ini memerankan Hyun Woo dan juga Jin Do Jung, dan di sini dia memerankan mungkin dua karakter yang berbeda ya. Jadi kan kalau jadi Hyun Woo sekretaris sangat dewasa banget. Tapi kalau pas meranin jadi yang Jin Do Jung ini cutie banget gitu banget. loh. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan juga dari Song Joong Ki, karena karena aktor seperti Song Joong Ki ini untuk bermain peran yang nge-switch peran itu nggak gampang gitu. Apalagi dalam satu drama gitu kan. Satu drama gitu. Dan pas dia jadi mahasiswa unyu-unyu banget, padahal umurnya udah menginjak angka 36. hampir 40 ternyata umurnya Song Joong Ki ini. Tapi masih cocok ya untuk jadi anak SMA. Masih cocok. Mungkin kalau kita berdua nggak cocok lagi karena dia memang bener-bener baby face banget sih Nul. Terus juga katanya nih Nul ya, di drama ini tuh pertama kalinya si Song Joong Ki dan lawan mainnya itu Shin Hyun Bin. Lo nonton ini gak sih Hospital Playlist? Iya. Jadi reunian lagi mereka. First time tau First time banget kan gitu. Jadi first time-nya si Song Joong Ki ketemu sama Shin Hyun Bin. Kalau Shin Hyun Bin ini kan memang kita taunya dia tuh terkenal di drama Hospital Playlist. Benar. Kan sebagai dokter yang punya istilahnya romance lah di rumah sakit nih Tribuners. Ini sedikit cuplikan dari penampilan Song Joong Ki di di drama Korea Reborn Rich. Mungkin kalau yang Tribuners kangen dengan drama terakhirnya Vincenzo ya kalau iya betul banget. Nah ini bisa nonton nih drama Reborn Rich ini karena emang Song Joong Ki di sini tuh nggak kalah kerennya sama di drama Vincenzo. Pokoknya kalau Song Joong Ki ya dia memerankan karakter apapun kita bisa ngeliat lah karismanya, terus juga gimana totalitas dia untuk memerankan satu karakter itu Nul. Memang luar biasa banget kalau Song Joong Ki itu. Nah ngomong-ngomong masalah tentang drama ini Reborn Rich ini Tribuners, rating yang mereka peroleh juga Mood dari awalnya tuh sempat mengalami biasa aja sih. Biasa aja gitu, kayak terlalu wah gitu. Gak terlalu turun, gak juga terlalu naik gitu kan ya. Sempat juga para kru dan juga yang aktor aktrisnya tuh kayak sempat down gitu. Wah gimana nih? Ya maklum lah gitu. Namanya kan kita mengalami kepanikan gitu. Masa gimana nih dramanya disukain atau enggak gitu. Tapi ternyata setelah episode selanjutnya 2, 3 sampai dengan episode 6 ini luar biasa banget Mut. Penaikan ratingnya Nur ya. Banget naik 6,1% kalau nggak salah ya. Dan itu hampir mau setara dengan The World of Marriage itu. Yang itu kan ratingnya kalau nggak salah di awal aja 6,8 hampir 7 lah gitu ya. Dan ini kan bisa dibilang memang selera dari masyarakat kita maupun masyarakat Korea itu sendiri kalau nonton drama itu hampir mirip sebenarnya gitu kan ya. Apa yang bikin penasaran gitu kan? Benar, karena awalnya drama ini tuh memang kalau nonton baru episode 1 ya belum ketemu gitu alurnya mau kemana. Belum ketemu. Tapi kalau udah nonton 2 sampai 6 episode itu udah ketemu jalurnya. Bahkan fantasinya udah keluar kan di situ. Dan juga Nul ya, waktu gue nonton episode awal itu kayak apa sih ini maksudnya gimana ya? Masih bingung banget. Ini sebenarnya karakternya yang kayak gimana sih, orang kita nggak bisa ngebaca itu. Jadi akhirnya pas kita nonton episode awal penasaran. Episode 2. Begitu juga sampai selanjutnya, makanya kata Cenul tadi nih Tribuners ratingnya mengalami penaikan yang awalnya cuma 6,1% tapi sekarang udah bisa sampai 14,8%. Luar biasa banget, padahal baru 6 episode ya. 6 episode dan ini ada 16 episode. Iya, gitu. Kita tunggu nih gimana. Tayangnya setiap hari apa aja sih? Hari apa ya? Jumat kalau nggak salah Jumat sih. ya. Kalau nggak salah seminggu 2 kali atau iya, pokoknya seminggu 2 kali biasanya. Jumat Sabtu sih biasanya. Iya, gitu. Ya, pokoknya antara itulah ya Tribuners. Kalau mau nonton, kalau yang orang Korea enak lah, ada di TV-nya langsung. Tapi kalau kita orang Indonesia harus di aplikasi kuning. Iya, aplikasi kuning. Kayak baju gue ya. Tapi kalau boleh nyebutin sponsor, itu merek. Kecuali kita dikasih sponsor. Iya, ngode banget ya Nul kita ya. Luar biasa. Nah, gitu Tribuners itu berbicara masalah rating ya. Kalau rating itu memang berpengaruh sih. Ada pengaruhnya gitu rating itu terhadap kelangsungan dari drakor yang emang lagi tayang. Ada beberapa drakor itu yang memang pada rating awalnya dia udah mengalami kenaikan nih gitu, tapi ujung-ujungnya pas terakhir mengalami penurunan. Turun, dikit-dikit gitu. turun. Ada gitu memang ya. yang stabil, ada memang yang seperti Reborn Rich ini. Jadi awalnya kecil, terus karena
penasaran gitu kan ya, dibuat dengan alur ceritanya gitu kan, lalu nonton ternyata asik banget ya, apalagi pemerannya kita udah tahu Song Joong Ki. Iya betul banget. Dan lucunya lagi ternyata memang drama ini tuh katanya diadaptasi dari novel judulnya tuh The Youngest Son of Conglomerate. Jadi memang ini tuh menceritakan gimana sih kehidupan seorang cucu atau anak dari konglomerat. Pengen gak sih lu kayak kebayang gak sih kalau gue jadi anak konglomerat kayak gimana gitu feel-nya? Jadi kayak gue lahir langsung kaya gitu kayak kita keluar itu langsung wah emas di mana-mana gitu, berlian gitu kan, aduh luar biasa. Jadi nggak bingung untuk mikirin masa depan. Nah, dan juga novelnya ini, kalau versi novelnya itu memang latar belakangnya pada zaman Joseon gitu, jadi zaman kerajaan gitu deh. Ya intinya sebelum zaman IMF itu sih, jadi tahun 1980-an. Yang jelas zaman dimana kita berdua belum lahir nih ya. Belum lahir, bahkan belum direncanakan. Iya betul sekali, ibu kita juga mungkin masih sekolah kayak gitu ya kan gitu. Luar biasa sekali. Nah tadi kan drama ini memang banyak sisi uniknya atau fakta uniknya, dan selain itu juga ternyata memang drama ini diisi atau diperankan oleh aktor dan artis papan atas. Iya, jadi banyak banget kalau bahasa Koreanya itu bintang bertaburan. Bintang bertaburan di dalam drama ini. Betul banget. Gitu. Dan ada siapa aja? Nah, sebenarnya kalau misalkan kalau Tribuners yang pernah nonton drama Vincenzo, jadi ada yang seorang pengacara yang jahat. Dan dia juga ada lagi ikut. Jadi beberapa yang ada pemeran di Vincenzo itu mereka main lagi di drama ini. Jadi secara nggak langsung kayak reunian kan? Sama Song Joong Ki mereka kayak reunian gitu loh. Karena mungkin emang chemistry mereka bagus gitu untuk sebagai peran protagonis sama antagonis kayak gitu, Nul. Nih, selain itu apa sih Nul yang lu tahu tentang Song Joong Ki kalau gue boleh tahu? Wah, kalau dari Song Joong Ki itu benar-benar kalau kita cerita kalau kita cerita dan baca beberapa biodata dari Song Joong Ki itu menarik banget tuh. Jadi awalnya dia itu memang nggak ada, Song Joong Ki ini nggak ada niatan dan kemauan untuk terjun dalam dunia acting, jadi artis lah dan sebagainya. Karena dia tuh tipikal orang tuh yang benar-benar akademik banget, ngerti gak sih? Jadi kayak gue nggak kepikiran untuk jadi artis pengen. Jadi lebih ke berpendidikan gitu, lebih pendidikan. Nah, pada saat itu dia ini juga ditemuin oleh SM Entertainment atau agensinya itu juga cukup unik caranya gitu. Iya, jadi pada waktu itu dia ketemunya di stasiun kereta bawah tanah kalau nggak salah. Iya. Bisa aja agensinya nemuin cowok ganteng di stasiun gitu loh. Bener. Dan ini juga yang gue heranin, memang agensi di sana itu carinya itu nyari gitu loh, nyari orang. Bener-bener mereka ke jalan-jalanan out of the box caranya gitu. Benar gitu. Makanya juga orang-orang yang mereka temui itu, dan kita bisa lihat sendiri lah ya bintang-bintangnya sampai sekarang gitu siapa aja. Nah, jadi putih. Tuh bener kan? Ini, aduh nggak bisa kayak gini. Nah, terus pas si Song Joong Ki ini lagi pengen daftar kuliah, kalau nggak salah daftar kuliah ke salah satu universitas. Ini ada agensi yang datangin dia nih gitu. Cuk datang terus nawarin nih gitu kan, bisa bilang lu mau nggak nih masuk agensi kita gitu kan. Pokoknya gitu ya. Nah, pada saat itu belum diain sama Song Joong Ki karena memang Song Joong Ki harus minta persetujuan dulu dari orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi secara lambat laun dia mulai suka ternyata gitu. Dan emang mungkin dia juga nemuin, oh ini loh bakat gue, ternyata gue bisa ini, gue bisa itu gitu kan. Tapi walaupun dia bergelut di dunia acting, ini Song Joong Ki ini memang tetap mengedepankan juga nilai akademik dan juga pendidikan. Emang jadi itu sih luar biasanya dari dia ini ya Nul ya. Memang kita tahu kalau misalkan di Tribuners, artis-artis Korea itu walaupun di tengah kesibukan mereka, kepopularitasan mereka, walaupun mereka udah mencapai itu semua, tapi mereka tidak lupa nih sama yang namanya pendidikan Tribuners. Ini juga mungkin bisa jadi sejenis motivasi untuk Tribuners di rumah ya Nul ya. Kalau misalkan walaupun kita udah sibuk kerja, udah mendapatkan keinginan kita, jangan lupa sama pendidikan, karena itu tuh udah biar bisa menyeimbangkan kita lah. Benar, gitu. Itu bisa menyeimbangkan. Terus lambat laun nih
dia mulai suka kan acting di dunia hiburan ini dan debutnya juga kan mulai di beberapa drama Korea kan banget. Di kayak A Frozen Flower itu dia jadi no talk pada waktu itu. Oh iya, terus ya kan dan juga ini ada Werewolf Boy, ini film awal dia. Nah, itu film awal dia. Gue nonton keren banget. Iya, sumpah. Gue nonton tapi sebenarnya dia tuh nggak banyak ngomong karena kan dia diumpamakan sebagai seorang manusia serigala ya. Jadi dia tuh kayak cuman diem, jadi di make upin sama Park Bo Young, kan lawan mainnya waktu itu Park Bo Young ya. Benar. Jadi kayak dia cuman diem, jadi dia bener-bener acting yang full untuk apa ya, mengekspresikan mimik wajah ya sama gerak-gerik dia gitu. Tapi itu jadi keren banget. Iya, drama itu keren banget sih Tribuners. Jadi yang belum nonton Werewolf Boy itu bisa nonton. Itu drama yang fantasi juga sih sebenarnya. Drama yang yang langsung buat Song Joong Ki melejit kalau bisa dibilang kayak gitu. Terus makin banyak drama karena kan kalau di Korea tuh kita tuh kalau baru debut itu kan nggak bisa ya langsung jadi pemeran utama. Nah, dia jadi beberapa pemeran pendukung terus juga jadi pengganti dan sebagainya. Terus pada saat di 2000 berapa ya? Dia muncul di drama Descendant of the Sun, lo nonton? 2016. Nah, itu adalah drama Korea terviral. Bahkan nggak cuma di Korea tapi hampir kayak internasional. Jadi beberapa negara dan nggak cuma Indonesia, rating drama Dots ini tuh memang sangat tinggi banget. Bahkan nama Song Joong Ki itu melejit ya karena drama ini gitu kan. Bahkan sampai ada bukan rumor lagi nih Tribuners, bahkan sampai Song Joong Ki ini bisa menikah dengan pasangannya yaitu Song Hye Kyo ya, tapi nggak usah kita walaupun tidak bertahan lama kapalnya gitu kan, karena pada tahun 2019 kalau nggak salah 20. Apa 2020 mereka memutuskan untuk bercerai ya, tapi kita mendukung apapun keputusan aktor atau artisnya ya, kita mau hormati aja sebagai privasi mereka gitu kan ya Nul ya. Dan kita juga kan nggak pernah tahu nih ada permasalahan apa. Jadi kita sebagai fans yang baik itu harapan kita sih tetap terus mendukung kedua belah pihak. Betul Song Joong Ki ataupun Song Hye Kyo itu berhak mendapatkan kebahagiaannya. Betul banget. Karena emang couple ini tuh di mana-mana udah song-song couple gitu kan. Lu nonton, jujur ya, gue nonton drama itu tuh sampai gue ulang-ulang. Iya, nggak bosen nggak sih? Apalagi ngeliat Song Joong Ki pakai baju tentara. Oh my god, Tribuners. Terus didukung sama soundtracknya juga. Oh iya, soundtracknya bagus-bagus. Sampai hafal semua soundtracknya. Sama. Gitu. Nah, dari drama Dots ini yang membuat Song Joong Ki ini namanya makin melejit. Dan juga dia banyak mendapatkan penghargaan. Iya, betul banget. Terus penghargaan dan lain sebagainya gitu. Bahkan ya memang penghargaannya nggak macam-macam ya, penghargaan secara pribadi baik Song Joong Ki ataupun penghargaan untuk couple terfavorit gitu. Emang fenomenal banget fenomenal banget pada zamannya nih Song Joong Ki dan Song Hye Kyo nih Tribuners. Terus juga baru-baru ini Song Joong Ki ini kan kunjungan ke Indonesia. Oh iya. Dan di acara salah satu brand kecantikan dan juga salah satu brand yang jual-jual online lah. Benar. Dia pakai baju batik katanya kan. Disuruh nyoba, ganteng banget gitu. Ganteng banget gitu kan ya. Walaupun ini kayak tetap aja beda gitu ya. Feelnya tetap beda. Dan di situ itu banyak ternyata artis-artis yang ngefans banget sama dia. Jadi di acara peluncuran salah kayak satu ada kosmetik. Cika juga nggak sih? Iya, jadi Cika Jessica itu ngelamar Song Joong Ki loh Tribuners dia, dan Song Joong Ki langsung bilang no, thank you. Ya Allah, langsung ditolak gitu kan. Tapi ternyata Jessica bikin video itu kan di TikTok dan ternyata itu viral. Bahkan nggak cuma di akun sosmed TikTok doang, tapi sampai di Instagram. Sampai di Instagram juga. Jadi memang kalau Song Joong Ki itu selain dari parasnya ya Mbak ya. Ramah orangnya, ramah tapi juga. Memang dia ramah banget, dia tuh bisa dibilang salah satu artis tuh yang aktor ramah dan humble banget. Humble banget, bahkan sama fans dan dia juga kan untuk di kalangan artis, banyak artis-artis itu yang ngerasa nyaman nih kalau misalkan syuting bareng dia gitu. Karena memang dia bisa memberikan perhatian, dia bisa memberikan kenyamanan. Contohnya juga waktu kemarin Song Joong Ki ke Indonesia, Song Joong Ki diajarin joget dangdut koplo. Nah,
Itu gimana cerita kok bisa gitu loh diajak dangdut koploan bareng. Iya bener-bener disuruh joget. Jadi tapi dia ngikut aja gitu ya. Ya karena mungkin dia menghargai permintaan mungkin itu dari pihak acaranya, eventnya ataupun dari fans-fansnya yang pengen ngeliat Song Joong Ki joget ala orang Indonesia gitu kan, lagu-lagu yang terkenal, akhirnya dia joget gitu. Terus di acara fan meeting itu banyak fans dia yang akhirnya ngebuat status, wah gila opa gue ganteng banget nih, apalagi dilihat secara langsung katanya. Jadi memang orang-orang yang udah ngelihat secara langsung Song Joong Ki itu bisa membuktikan bahwa ketampanannya tuh real, nyata gitu. nggak seperti editan Instagram ya. Berarti versi asli dan dunia nyatanya, dunia Instagram dan nyatanya itu benar-benar sama. Sama banget. Nah, itu jadi karena kehambelan Song Joong Ki inilah Tribuners yang membuat Song Joong Ki ini banyak disukai sama lawan jenisnya dan juga sama pemain-pemain dan juga aktor artis yang lain gitu, partner kerjanya lah bisa dibilang kayak gitu. Terus ada fakta lagi nih tentang Song Joong Ki. Song Joong Ki ini tahu nggak sih Mut, sebenarnya dia itu seorang perokok dulu. Wah dulu. Iya, soalnya setahu gue kalau sekarang itu dia udah enggak. Iya, jadi semenjak Song Joong Ki terjun dalam dunia entertainment, artis dan lain sebagainya, dia udah menjauhi kayak rokok, terus juga alkohol itu dia sebisa mungkin lah untuk menghindari. Ya kita nggak bisa memungkiri lah, namanya kan laki-laki ya, kadang kan mungkin karena pergaulan juga, lingkungan, dan dia menyesuaikan dengan teman-teman yang lain. Ya, gitu. Jadi memang itulah yang pernah kita dapat searching dari beberapa sumber gitu kan ya, bahwasanya Song Joong Ki itu dulu seorang perokok, tapi sekarang udah enggak ya, udah benar-benar sehat, dia pengen hidup sehat. Dia menerapkan hidup sehat banget pokoknya. Iya wajar lah, dia makanya muda, karena kan memang kenapa sih dia ini mungkin memutuskan untuk berhenti nih Tribuners, karena memang dia ini adalah seorang atlet juga Nul, katanya atlet dari speed skating. Pantas waktu dia main di Vincenzo, lo lihat kan waktu dia lagi main itu skating. Kayak ahli banget kan? Iya sumpah emang ternyata itu dia ternyata memang seorang atlet juga. Iya, betul jadi banget. Dari SMP sampai SMA tuh kalau nggak salah dia atlet, pernah sampai mewakili kota dia gitu kan ya, tapi karena cedera pada saat itu yang mengharuskan si Song Joong Ki ini berhenti. Tapi emang kalau seorang atlet kalau dia udah cedera dan cederanya mungkin cukup parah ya, artinya dia nggak bisa untuk terjun lagi di dunia olahraga itu nih Nul. Kadang kita tuh kalau cedera fisik oke lah gitu ya kan, masih bisa diperbaiki, tapi kan trauma kadang nggak bisa sama cedera hati juga. Iya, seperti cedera hati lah Tribuners ya. Paling nggak bisa nih kalau ngeliat Song Joong Ki lagi kayak lagi ngelamun gitu kayak ya ampun ganteng banget gitu ya. Menunggangi kuda aja itu kayak tampan banget di Tribuners gitu kan. Dan ternyata Song Joong Ki ini yang kita tahu Song Joong Ki ini kan sering melontarkan lelucon nih Nul. Kalau misalkan ada konferensi pers ataupun ada istilahnya behind the scene dari drama Korea. Tapi ternyata Song Joong Ki ini tuh dulunya pemalu bener Nul waktu kecil. Jadi dia ini nggak berani untuk interaksi sama orang lain. Disuruh untuk menampilkan bakat dia pun malu waktu kecil ternyata. Tapi sekarang malah kebalikannya Tribuners. Disuruh ngomong dia sangat fasih. Bahkan dia mudah untuk mendekatkan diri dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi sampai ada momen di ketika orang tuanya itu juga terutama ibunya Song Joong Ki ini daftarin Song Joong Ki ini ke beberapa kegiatan sosial. Biar dia nggak introvert atau pemalu gitu ya? Iya benar, karena saking UPR-nya gitu kan sama Song Joong Ki yang terlalu pemalu gitu kan ya. Jadi orang ibunya itu sempat daftarin ke beberapa kegiatan sosial dan daftarin juga ke les acting gitu deh gitu. Jadi memang itu salah satu yang mendukung karir actingnya sampai sekarang ini ya, bisa luar biasa. Dan gue paling nggak bisa ngelihat kalau dia acting nangis sih Nul, sama marah. Karena itu kayak dapet banget kayak dia acting marah, lu itu yang nonton bisa kayak gue jadi pengen ikutan marah gitu. Tapi gue lebih suka ngelihat dia acting kayak acting flirting gitu loh, kayak cute, kayak gimana gitu. Karena aslinya dia juga bisa senyum-senyum playboy, tau gak sih? Cowok-cowok nakal gitu loh, bad boy gitu. Kayak mata-mata genit jahil gitu, gimana sih lo? Ya ampun, itu tuh, aduh apalagi karakter dia di Vincenzo, aduh.
Di Vincenzo tapi cool banget sih ya, pinter, ahli bela diri, pengacara yang keren banget. Udahlah, dan di drama ini juga dia nggak kalah pinter, dia pinter banget. Bahkan dia ini menjadi salah satu orang yang ahli dalam urusan investasi Nul. Karena kan dia ini reborn ya, dilahirkan kembali. Jadi dia itu bisa seolah melihat masa depan, ya karena dia udah melewati semuanya gitu. Karena dia udah dilahirkan kembali tadi kan. Nah itu, dan dia masih memiliki ingatan itu ternyata Nul. Luar biasa sekali Song Joong Ki. Nah, dibalik dari Song Joong Ki yang memang pinter nih Mut ya di beberapa akademik juga. Nah, kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Pasti ada minus. Pasti ada minusnya. Kalau plus semua ya Allah, itu namanya Tuhan gak sih Nul? Benar. Jadi Song Joong Ki ini nih minusnya itu dia itu ngomong sendiri kalau dia tuh sebenarnya gaptek Mut. Oh iya, gue pernah lihat dia di salah satu kayak tayangan adalah dia lagi tayangan promosi dia untuk di drama iya, betul-betul. Dia tuh sebenarnya gaptek gitu, kayak main-main sosmed atau Instagram aja sebenarnya itu harus dikejar dulu sama agensi gitu kan ya, karena kan artis sekelas Song Joong Ki kan memang harus punya Instagram juga nggak sih, untuk maksudnya kan orang tuh pengen tahu kegiatannya, terus juga pengen tahu lo gimana ini Song Joong Ki istilahnya untuk menyapa para penggemarnya lah, makanya dibutuhkan Instagram. Bahkan jadi waktu dia lagi di acara promosi itu ya Nul, dia nggak tahu nih cara ngupload ini kayak gimana ya, cara ngupload ini gimana ya, tapi wajar sih Nul, maksudnya dia kan usia udah mau ke angka 40 dan memang zamannya beda sama zaman kita gitu, jadi ya wajar sih. Ya, tapi nanti lama-lama juga pasti dia aktif. Iya, makanya sekarang juga Song Joong Ki kan udah mulai aktif. Iya, betul banget. Aktif beberapa sosmed dan juga contohnya Instagram ya, karena di situ dia bisa menyapa para penggemarnya, nggak cuma di Korea tapi di Indonesia aja. Nah, betul banget. Dan di Tribuners tadi kan udah Channel bilang ada minusnya dia gaptek, tapi ada plusnya lagi nih yang ngebuat kita bisa kelepek-kelepek gitu. Kayaknya kebanyakan plus-plusnya banget. Iya sih emang, karena Song Joong Ki ini memang ternyata dia itu sangat dermawan. Dia tuh ketika memang ada acara sosial yang memang dia harus menyumbang atau memberikan dana, pasti Song Joong Ki itu ikutan, dan dia nggak tanggung-tanggung gitu loh kalau misalkan ngasih dana untuk membantu sesama. Dan dari penghasilannya itu memang dia suka banget melakukan kegiatan sosial supaya dia tuh bisa memberikan kebahagiaan gitu lah untuk orang-orang di sekelilingnya gitu Nol. Dan juga selain itu Song Joong Ki ini tuh care banget sama kawan. Care banget sama temen. Kelihatan sih iya kan. Jadi banget. pernah teman-teman dekatnya Song Joong Ki itu kan, jadi kalau ada beberapa teman partner mainnya gitu, dia sering ngirimin truk kopi. Oh iya, terus itu kan hits banget ya di Korea ya, betul. Terus juga dia pernah sempet cuti wamil kalau nggak salah militer waktu itu, cuman untuk ngedatangin saudara perempuannya si Kyung Soo waktu itu nikahan. Iya, sampai segitunya Tribuners. Jadi emang setia kawan dan juga dermawannya itu memang sudah menjadi sifat dari Song Joong Ki. Semoga Song Joong Ki kamu minimal ya jadi paman saya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jadi partner hidup. Iya, soalnya kalau dia jadi partner hidup ya udahlah kayaknya sulit. Jarak umurnya juga terlalu jauh gitu, Nol, kasihan gitu kan. Jadi ya udahlah. Terlalu ngomong kamu nanti. Iya. Ya kan? Tapi di drama ini ada satu hal yang sebenarnya ngebuat gue kayak wah gila, eye catching ya. Jadi kayak wah kok ada dia sih, ternyata ini ada salah satu grup anggota grup idol SNSD yaitu Tiffany yang Tribuners. Jadi ini adalah debut pertamanya untuk di dunia acting, dan actingnya itu keren banget sih. Apalagi kan dia kan memang bukan asli ini ya, maksudnya bukan Korea gitu. Memang dia tinggal Kanada kalau nggak salah. Jadi dia ngomong bahasa Inggrisnya itu fasih, dan di drama ini pun dia ngomongnya benar-benar pakai bahasa Inggris, dicampur bahasa Korea sama bahasa Inggris gitu. Dan kecantikannya itu terpancar banget gitu loh di drama ini, keren banget. Terus ada adegan di mana Tiffany ini tatap-tatapan sama Song Joong Ki, padahal Tiffany ini kan bukan lawan mainnya. Jadi dia tuh cuman kayak pendukung gitu loh. Jadi dia berprofesi sebagai kayak asisten pengacara gitu loh, asisten investor. Terus dia kayak tatap-tatapan sama Song Joong Ki. Ya Allah, itu dapet banget. Itu dapet banget feel-nya ya tuh. Ya ampun, kalau Tiffany ya. ini emang cantik banget Tribuners. Nah, fakta juga nih ya dari Tiffany ini. Tiffany ini kan memang bukan asli dari ini ya, dari Korea kan. Jadi memang Tiffany ini dari dia kecil sampai sekarang itu suka banget tau mood sama warna pink. Makanya dia tuh sempet ada julukan Queen of Pink.
Ya Allah. Iya, karena girly banget gak sih dia? Girly banget karena saking pink. dia tuh suka banget sama warna pink. Jadi dalam tasnya itu isinya tuh pink semua sampai waktu itu ada kakaknya gitu kalau nggak salah, kakaknya pakai warna biru gitu kan ya. Terus dia nggak suka karena apa ya? Karena menurut dia pink itu adalah hidup dia gitu loh, kayak kalau ada yang pink ya itu dia gitu, ngerti gak sih? Lu pernah suka sampai sebegitu ya sama satu warna gitu? Nggak pernah sih, sejauh ini nggak pernah. Kecuali kalau hitam mungkin karena simple kali ya. Kayaknya kalau hitam gua juga kayaknya semua. Karena mageran nih kita, kaum mager mem-mix and match. Kalau hitam kan kusut aja kayaknya nggak kelihatan gitu ya Nul ya. Dan selain itu memang Tiffany ini adalah salah satu member aktif di SNSD yang sampai sekarang pun dan dia ini memiliki bakat seorang komposer. Karena dia memang di dunia musik itu menggeluti dengan sangat baik, dan dia juga sering ikut pelatihan, dan sampai sekarang bahkan dia itu bisa loh untuk menciptakan lagu untuk grupnya dia sendiri gitu. Nah, ini apa nih? SNSD. Kan kita masuk anggota. Sebenarnya SNSD itu tuh anggotanya nggak cuma 9 ya. Tapi sekarang udah 8 deh ya. Karena udah kehilangan satu anggota. Bukan karena ini ya, karena memang dia memutuskan untuk keluar gitu. Kan kita juga kan. Iya, salah kita satu kan anggotanya. SNSD dari Indonesia. Pemaksaan banget. Selain itu juga Tiffany ini juga sempat ganti nama Mut. Jadi Tiffany Huang. Ya, Tiffany Huang itu yang kalau diterjemahin dalam bahasa Koreanya itu artinya Hwang Mi-young gitu. Jadi dia ada kayak nama Amerikanya dan nama Koreanya gitu. Memang kalau selebriti Korea ya, Nul, kalau misalkan mereka bukan asli tinggal di Korea dari kecil, mereka memang punya nama ini ya Amerika, dan kalau pulang pasti ada nama Koreanya ya. Luar biasa banget. Dan Tiffany ini tuh punya sisi yang unik gitu di antara teman-temannya, dan dia itu terkenal dekat dengan Taeyong. Taeyong SNSD. Taeyong. Bukan Taeyong. Lu salah sebut, gue jadi bingung deh. Iya. Dia itu karena dia sekamar kan sama Taeyong SNSD gitu. Dia sekamar gitu. Nah, karena Tiffany ini dibesarkannya di California nih Mut, jadi tuh bahasa Koreanya itu sebenarnya bukan keahliannya, jadi nggak terlalu fasih kan gitu. Jadi waktu pertama kali dia mulai karirnya di Korea Selatan, itu dia salah nyebut berlian jadi jamur. Gitu. Makanya dia sempet dapat julukan jadi kan dia mau gitu ya. Dia tuh memperkenalkan nama dia nih sebagai Tiffany waktu itu kan ya, yang lebih terang dari jamur. Jadi para penggemarnya kayak bingung gitu kan. Ini sebenarnya dia namanya jamur apa gitu Tiffany kan? Gitu. Padahal sebenarnya yang dia maksud itu dia ingin memperkenalkan nama dia adalah Tiffany, yang artinya itu dia lebih terang daripada jamur. Padahal sebenarnya berlian maksudnya. Tapi emang kalau di Korea itu ini ya, pelafalannya itu hampir mirip sih mereka itu. Kata-katanya hampir mirip, bahkan orang Korea pun kalau misalkan mereka tinggalnya beda itu udah punya dialek atau dialek, dan itu ngebuat kita bingung. Oh, ini artinya apa ya gitu. Iya gitu. Karena bahasa Korea tuh banyak macemnya, banyak aksaranya dan hangulnya tuh banyak banget. Jadi kalau kita sendiri aja nih ya, orang Indo yang mau belajar Korea tuh susah banget gitu kan ya. Mungkin Tiffany juga mengalami kesulitan sama seperti kita gitu. Iya, betul. Nah, selain Tiffany yang mencuri perhatian juga kan, tentunya lawan main dari Song Joong Ki itu mencuri perhatian. Tadi kan sudah Muti dan Channel sebutkan, yaitu adalah Shin Hyun Bin. Shin Hyun Bin ini kan terkenalnya di drama Hospital Playlist kan. Jadi seorang dokter yang mencintai seorang dokter juga gitu. Jadi ada romance di rumah sakit gitu loh Nul. Nah, ini gambaran dia waktu jadi seorang dokter gitu loh Nul. Cantik ya dia. Jadi kalau misalkan di drama ini dia itu memerankan seorang jaksa. Itu sebelum Song Joong Ki dibunuh ya Nul ya. Jadi memerankan seorang jaksa yang memang menjunjung tinggi keadilan. Dia kebetulan dapat di divisi anti korupsi, dan disitulah pertama kalinya dia bertemu dengan Song Joong Ki gitu. Terus pas deh kehidupan keduanya Song Joong Ki, pas dia udah jadi anaknya cucunya konglomerat, dia bertemu lagi nggak taunya dengan Shin Hyun Bin. Karena Shin Hyun Bin ini kuliah ngambil jurusan hukum yang sama kayak Song Joong Ki. Iya, itu di drama ini ya, Reborn. Iya, Reborn of Rich. Tapi memang pada kenyataannya dan pada dunia nyata gitu kan ya,
Si Shin Hyun Bin ini tuh dia tuh tipikal orang sama seperti Song Joong Ki, jadi sangat memperhatikan pendidikan juga. Oh iya, iya bener deh. Bahkan di drama ini juga dia digambarkan sebagai sosok yang pinter, tekun belajar dan sangat menjunjung tinggi keadilan gitu. Karena Shin Hyun Bin ini dia tuh merupakan lulusan dari National University of Arts, jadi dia ngambil jurusan Theory of Art gitu. Jadi memang dia ini fokus banget sama dunia seni ya. Makanya sekarang dia udah di dunia entertain, acting, dan terbukti ya Nul dengan banyaknya film yang dia udah peranin, terus juga dia udah dapet drama yang banyak dia peranin gitu. Bahkan di drama yang terkenal sih sebenarnya nama dia mulai melejit itu karena drama Hospital Playlist itu tadi Nul. Nah, nama dia mulai melejit dan mulai boomingnya itu di Hospital Playlist ya. Iya, betul banget. Cuman memang kalau Shin Hyun Bin ini dia mengawali karirnya itu debutnya itu di 2010. Waktu itu dia peranin drama Ondati. Oke. Berarti itu 2010 saya masih SMP Nul. Kamu masih SMP. Kamu masih SD ya Nul ya? Saya masih SD kayaknya. Soalnya saya baru masuk itu Nul. Nah, jadi karena kemampuan aktingnya ini yang bagus, itu dia langsung dapat apresiasi, Jadi Shin Hyun Bin ini langsung dapetin penghargaan Baeksang Arts Award 2011 sebagai artis pendatang baru. Wah gila, baru jadi pendatang baru aja dia langsung dapat award gitu kan, luar biasa. Gitu. Terus dia juga pernah berperan di Warrior Baek Dungsu, itu tayang 2011 kemarin juga, tahun 2011 maksudnya. Terus itu terus juga dia tuh ngebintangin drama populer kayak Queen of Mystery, terus ada Mysteries, terus itu juga ada Confessions. Oke, memang banyak banget udah drama dan film yang dibintangin sama Shin Hyun Bin ya. Jadi dan di Tribuners actingnya dia nggak perlu diragukan lagi, dan Tribuners yang menantikan actingnya di Reborn Rich, monggo langsung ditonton aja karena chemistry mereka tuh luar biasa dapet dan klop banget. Dan di Tribuners ya, kalau Song Joong Ki kan kita taunya dia itu mantannya Song Hye Kyo. Iya benar dong. Ya kan, yang viral tapi sayang mereka memutuskan untuk berpisah. Tapi ternyata di balik itu Song Joong Ki itu sempat dikabarkan Inul dekat dengan perempuan lain gitu. Bahkan dia punya cinta pertama gitu. Itu saya. Oh iya, kamu belum lahir masalahnya. Jadi jangan bawa umur ya. Iya, jangan bawa umur, nggak bisa gitu kan. Nah, Song Joong Ki itu memang punya cinta pertamanya yang katanya dia itu pacarannya selama 103 hari aja. 103 hari. Dan itu pacaran pertama itu sebelum dia debut. Berarti 3 bulan lah. 3 bulan ya? 3 bulan lebih berapa hari doang gitu kan. Tapi memang dia mengakui kalau memang dia tuh udah menjalin cinta pertamanya itu sebelum dia debut. Dia dicampakin gak sih sama si cewek kalau nggak salah dalam ininya? Enggak. Kalau Song Joong Ki nggak dicampakan, mungkin ya Song Joong Ki yang mencampakan. Wah gila, so ganteng banget. Song Joong Ki itu bahkan nggak bisa melupakan cinta pertamanya begitu aja. Iyalah. Karena meskipun dia itu telah dicampakan oleh wanita. Tapi emang ya agak sedep-sedep gimana yang gitu? Namanya cinta pertama itu kalau kita nonton drama Korea ya artinya cinta yang nggak bisa kita lupakan walaupun dia bukan cinta terakhir tapi apa ya kenangannya gitu. Sebenarnya cinta pertama itu ada nggak sih? Ya lu pernah ngerasain nggak Nul? Apa lu maksudnya the first and the last? Karena kan gini, setiap orang bisa merasakan first and last love-nya dia di satu orang yang sama atau di orang yang berbeda. Gitu. Tapi sejauh ini kalau menurut gue sih cinta pertama itu ada. Iya. Bukan orang pertama, tapi cinta pertama. Jadi walaupun lu pacaran sama dia orang pertama, belum tentu cinta pertama. Iyalah, dia. Betul banget. Ya karena menurut gue first love kita itu ya betul tadi. Karena kita pacaran juga belum tentu karena sama-sama sayang ya. Bisa jadi cuma ya menye-menye. Apalagi masih SMP di Tribuners, hati-hati loh. Nanti itu namanya cinta monyet ya. Lanjut lagi terus si Mas Song Joong Ki ini Tribuners ternyata sempat menjalin asmara sama siapa Nul? Sama siapakah dia? Jadi sama Park Mi Young. Kamu tahu nggak? Tahu dong, yang mukanya kayak Barbie itu, yang dia juga baru selesai drakor yang viral juga tuh. Jadi memang Song Joong Ki sama Park Mi Young itu kan pernah dipertemukan lewat drama Sung Kyung Won Skandal di 2010 tuh. Jadi meskipun itu nggak jadi pasangan di drama itu, tapi ternyata beredar rumor nih kalau
Oh jadi jadi apa namanya beredar rumor kalau misalkan mereka ini ada hubungan gitu ya Nul ya. Tapi ternyata itu nggak ada klarifikasi ya, artinya memang tidak dibenarkan oleh kedua belah pihak ya Nul ya sama Park Min Young ini. Wajar sih kalau misalkan digosipin karena kan kita tahu kalau Park Min Young juga kan cantik, Song Joong Ki ganteng gitu kan. Mereka ketemu terus di lokasi syuting yang akhirnya mungkin kita nggak tahu nih ya, tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Nah selain sama Park Min Young, salah satu artis yang cantik juga Nul, ternyata memang Song Joong Ki ini pernah nih dirumorkan dekat dengan lawan mainnya di salah satu drama yaitu Moon Chae-won. Moon Chae-won juga ini sebenarnya cantik juga loh, dan dia juga apa namanya terkenal di beberapa drama nih Nul. Kenapa Nul jadi ketawa? Ya karena kita memang menemukan kelucuan-kelucuan Tribuners ya, suara ketawa-ketawa ini. Nah ini adalah gambaran waktu Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo masih menjalin hubungan asmara ya. Kalau sekarang mungkin mereka masih menjalin hubungan cuman ya sebatas rekan kerja gitu kan, mantan suami istri, ya Allah. Nah terus juga selain Moon Chae-won itu, jadi setelah Song Joong Ki itu bercerai dari Song Hye Kyo, dia juga pernah diisukan berkencan buat sama seorang pengacara. Pengacara namanya tuh Miss Ha. Sampai sekarang belum tahu dia siapa. Tapi itu kan maksudnya Song Joong Ki nggak klarifikasi kalau itu benar gitu kan. Jadi hanya ada desas-desus ya. Kok bisa sih dia 10 tahun lebih muda? Kok bisa sih sama pengacara? Iya. Ketemunya di mana ya? Mungkin karena dia sering main-main drama yang berbau. Si cocokologi ya main. Jadi mungkin dia mencari narasumber ataupun sumber lain gitu. Iya bisa sih. Mendalami karakternya dia ketemu deh sama Miss Ha. Kenapa nggak sama salah satu dari kita aja sih? Tapi ternyata ya kan kata lo dia cerai nih dari Song Hye Kyo, terus dikabari sama Miss Ha tadi. Dan dia kan abis itu main drama Korea kan judulnya Vincenzo. Nah di drama Korea Vincenzo ini kan lawan mainnya Jeon Yo Bin nih Tribuners. Ternyata dia pun digosipin sama Jeon Yo Bin karena memang chemistry mereka, apalagi kalau mereka udah tatap-tatapan mata. Wah gila sih, itu saltingnya kita yang nonton aja jadi salting. Lu nonton gak sih Nul Vincenzo? Dong, itu drama bener-bener comebacknya Song Joong Ki banget. Dan yang berhasil sih ya. Yang berhasil banget pokoknya. Iya, dan memang bahkan ada Tribuners di rumah nih ya yang apa namanya? Maaf, Iklan, ada iklan. Kalau kita memang di sini ngobrol untuk seru-seruan gitu ya. Jadi nggak serius-serius banget. Walaupun Jeon Yo Bin ini digosipkan gitu kan, tapi memang sering banget ada video-video kompilasi gitu kayak misalkan mereka berdua ngehadirin award gitu. Ternyata kayak terus itu mesra gitu. Terus eye contact mereka itu luar biasa banget. Makanya Tribuners banyak yang nge-shipin si Song Joong Ki sama Jeon Yo Bin. Tapi emang Jeon Yo Bin juga menurut gue cocok aja. Dan umurnya pun nggak terlalu jauh sama Song Joong Ki gitu kan. Sebenarnya kalau terpaut masalah umur itu masalah pribadi mereka lah, mau atau umur mah bukan patokan gitu. Cinta, bukan patokan. Soalnya masa bener kita ini. Gue juga kalau misalkan diajak opa Song Joong Ki menikah langsung mau aja sih. Ya aneh. Gak terpaut dengan umur. Iya betul. Kalau diajakin kita nggak nolak gitu kan. Tapi masalahnya kemungkinannya itu kayak 0,00001 gitu kan. Ya mungkin kayaknya udah banyak banget nih Nil ya yang udah kita obrolin tentang Song Joong Ki si tampan dan rupawan yang katanya dia ini salah satu duda eksklusif Korea punya nih bos. Wah luar biasa, walaupun menyandang status duda tapi dia ini punya embel-embel eksklusif karena saking tampan, baik, ramah, ganteng dan juga kaya. Ya itu tadilah ya yang dicari-cari oleh para ciwi-ciwi. Tapi jangan lupa buat Tribuners yang udah nyaksiin kita dari awal sampai dengan terakhir mengungkap dan juga membahas tentang drama Korea Reborn Rich ini yang ada Song Joong Ki-nya, itu jangan lupa nonton ya. Betul banget. Dan kalau lanjut aja dulu. Lu ngomong aja deh. Enggak, lanjut aja dulu. Emang kita di sini nih chemistry-nya luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Jadi mau ngomong apa gitu kita ngomong. Padahal intinya sebenarnya obrolan kita ini sama sih Tribuners. Jadi kalau buat Tribuners yang pengen kita bahas drama berikutnya bisa langsung komen ataupun bisa kasih rekomendasi drama apa yang lagi ongoing mau kita bahas. Iya betul banget, tadi kata channel ya Tribuners langsung aja di like, di subscribe dan juga di komen. Terus Tribuners kalau misal Kak saya pengen lo drama ini langsung aja hubungin Instagram juga boleh nih Tribuners ya. Mungkin itu aja, itu apa? Jadi kan bingung nih Tribuners.
Mungkin itu saja Tribuners, obrolan Mutiara dan juga Cenul pada tayangan Fakta Drama Korea Reborn Rich hari ini. Semoga tayangannya bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi Tribuners di rumah untuk menjadi apa ya, kayak salah satu tontonan yang direkomendasikan. Iya, referensi Tribuners di rumah. Dan mungkin itu aja nih Tribuners, sampai jumpa di Fakta Drama Korea berikutnya. Dadah.